semuanya. Ya, hari ini kita udah menginjak ke sales mantra keempat. Masih bersama kita dengan Pak Darmadi Darmawangsa. Apa kabar Pak Darmadi? Luar biasa. Luar biasa. Ya, Pak Darmadi, di sesi yang sebelumnya kita udah bahas mengenai instead of give up, look up gitu ya. Itu mantra pertama kita ya. Pertama, yes. Mantra pembuka supaya kita mengarahkan fokus kita kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang masih punya harapan daripada kita stuck dengan hal-hal yang sudah pasti tidak bisa kita ubah. Yes. Masa lalu kita, kondisi ekonomi saat ini, banyak hal yang tidak bisa kita ubah. Yeah. Sales mantra pertama itu kita fokus pada hal yang bisa kita ubah, yaitu diri kita sendiri. Wow, luar biasa. Kemudian kita masuk ke sales mantra yang kedua adalah sell the sizzle, not the steak. Wah, itu juga suatu tantangan bagi orang-orang marketing. Bukan hanya menjual skill kita saja, tetapi mampu membuat paket yang baik agar skill kita itu dihargai orang. Karena banyak orang mempunyai skill yang baik tapi tidak mampu mempaketkan dirinya sehingga dia nggak bisa menjual dengan harga yang baik. Wow, kita udah discuss di sana ya Pak Darmadi. Kemudian yang ketiga adalah mengenai prospecting, dare to prospect. Jadi your income is limited only by the number of people you dare to prospect. Yes, ini juga kita ngobrol banyak bahwa sebenarnya orang-orang sales itu tidak perlu diajar skill yang lebih lagi. Karena orang sales itu penuh dengan skill, cuma sayangnya nggak dipakai. Iya, kalau nggak dipakai ya skill itu akhirnya jadi berkarat dan akhirnya tidak ada gunanya. Nah, hari ini teman-teman sekalian ada satu judul yang bagus sekali sales mantra berikutnya adalah do not lower the price, increase the value. Ini bagaimana Pak Darmadi? Nah, ini menarik sekali. Ini kan tantangan bagi kita semua nih di industri apapun. Tapi hari ini kan kita juga banyak ngobrol mengenai properti lah ya. Ini seringkali tantangan sales mantra keempat ini adalah kita diingatkan untuk jangan hanya sekedar menurunkan harga tanpa mampu membangun sebuah value atau nilai dari produk yang kita tawarkan. Seringkali orang kalau sudah kepepet nih Pak, kompetisi Pak, udah saya turunin harga aja. Apakah saya rasa di dunia seperti begini yang terjadi adalah kita tidak mempunyai sebuah perbedaan yang jelas. Ya, produk kita menjadi komoditas dan Anda tahu produk komoditas. Kalau di supermarket Anda beli garam saja ya, kita juga mulai pikir garam merek apa yang bagus, mungkin kita nggak tahu. Karena kita tidak tahu, karena konsumen tidak tahu, mereka akan mencari garam yang paling murah. Karena bagi mereka nggak ada bedanya toh, mahal, murah, yang penting asin begitu ya. Jadi singkat cerita, kalau kita nggak mampu mendiferensiasikan produk kita, akhirnya ujung-ujungnya kita akan price war. Kita akan turunkan harga, kita akan turunkan komisi, dan biasanya itu akan menjadi bumerang balik bagi kita di industri kita ini, yaitu property agent. Seperti begitu. Pak, mungkin Pak David, saya ada cerita yang menarik. Oh, apa itu Pak? Yang pernah saya dengar beberapa waktu yang lalu. Ini ada sebuah perusahaan marketing yang ingin coba melihat bagaimana masyarakat mempunyai persepsi terhadap sebuah harga. Ya, karena hari ini kita ngomong mengenai harga. Oleh sebab itu mereka mengundang beberapa tamu, ya, beberapa tamu diundang ke tempat sebuah hotel yang bagus gitu. Kemudian mereka mempromosikan bahwa hari itu mereka akan menjual sebuah produk minuman air mineral, air mineral yang sangat mahal. Wow. Harganya 20 kali lipat daripada harga air mineral yang ada di pasaran. Tentu orang pengen tahu, ya kan? Seperti apa rasanya, seperti apa nikmatnya air yang seperti luar biasa. Nah, singkat cerita mereka dipanggil ke sebuah hotel yang mewah, tentunya hotel bintang 5. Kemudian mereka diberikan tempat duduk yang nyaman dan enak. Kemudian sebelum mereka mengetes airnya, dan mereka sudah melihat tuh ada sebotol air yang bening ya, kelihatannya nyaman sekali dengan sebuah gelas yang kosong yang begitu terang gitu, dan gelas itu dan botol itu disorot sedemikian rupa sehingga memberikan sebuah kesan bahwa sesuatu yang mahal, sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus akan mereka coba. Namun sebelum mereka mencobanya, keluarlah seorang ahli yang memakai baju putih-putih yang semacam kayak profesor lah, semacam orang ahli yang jago gitu. Kemudian dia mulai memutarkan video sepanjang mungkin durasi 3-5 menit. Dan video itu menggambarkan bahwa air ini datangnya dari pegunungan tertinggi di Swiss. Dan air itu diseleksi dari musim salju pertama yang netes. Salju itu berubah menjadi air itu yang diproses. Ya, diproses dengan sistem yang begitu bersih, begitu lengkap, dengan begitu banyak saintis dikasih lihat seperti begitu. Kemudian air tersebut diolah sehingga hasil terbaik itu diambil, dimasukkan ke dalam satu botol itu. Dan kemudian suasana ruangan yang begitu indah, begitu banyak gambar-gambar, pernak-pernik proses air itu, dan beberapa orang sales yang kelihatan profesional sekali berdiri memberikan servis yang baik. Ujung-ujungnya tibalah saatnya yang mereka tunggukan, yaitu mereka testing gitu. Ketika mereka testing,
Gelas diambil oleh seseorang sales yang kelihatan cantik, ya, menarik, menumpahkan ke gelas yang pipih. Kemudian gelas itu disodorkan kepada peserta pertama. Kemudian peserta pertama kemudian meminum gelas itu. Dan disaksikan kamera dan video dan segalanya gitu. Dan ketika dia minum, dia rasakan, dia nggak minum langsung, dia minum pelan-pelan karena barang ini mahal. Menikmati. Dia minum, menikmati, dan kemudian setelah itu dia menaruh gelas itu. Kemudian datanglah orang menanyakan, bagaimana perasaan? Dia bilang, wow, ini air yang paling enak yang selama umur hidup saya meminumnya. Wah, semua penonton tepuk tangan dan luar biasa promosi brand tersebut. Setelah itu, mereka-mereka yang telah menyicipi air tersebut dikumpulkan ke dalam satu ruangan. Kemudian mereka dijelaskan bahwa ternyata air yang mereka minum tadi adalah air yang berasal dari air ledeng di belakang hotel tersebut. Wow. Mereka kaget. Dan suddenly persepsi mereka berubah. Nah, poin yang saya mau katakan mengenai harga, seringkali kita terlalu fokus terhadap harga. Tapi jangan salah, manusia itu mempunyai persepsi. Persepsi itu dibangun. Persepsi itu dibangun. Kenapa sesuatu barang menjadi mahal? Karena persepsi itu dibangun di belakang bahan tersebut. Anda jangan hanya pikir produk yang hanya bisa dibangun dalam persepsi. Anda secara pribadi, seorang sales, seorang marketing, seorang property agent, Anda juga harus membangun diri Anda menjadi sebuah cerita, sebuah testimoni, sebuah persepsi yang positif, persepsi yang hebat mengenai diri Anda. Dan kalau Anda sadar Anda membangun diri Anda, value Anda akan naik dan Anda tidak perlu menurunkan harga Anda. Wow, luar biasa sekali. Mungkin kita ngobrol sedikit mengenai persepsi tadi. Bukankah semua produk yang kita beli seringkali berdasarkan persepsi mata kita? Baju yang kita beli, celana yang kita beli, kita ke Dep Store, itu pasti ada modelnya kan? Dalam bentuk gambar, dalam bentuk gambar flyer yang ditempelkan. Bahkan kalau Anda beli pakaian dalam, celana dalam, itu nggak mungkin ditampilkan orang yang badannya nggak berotot. Pasti ditampilkan orang yang gagah gitu kan ya. Itu untuk membangun persepsi. Untuk membangun persepsi, karena manusia itu butuh dibangun persepsinya. Karena pikiran kita ini tidak mampu membangun sebuah gambar tanpa Anda memberikan sebuah persepsi bahwa dia bisa menggambarkan di dalam pikirannya itu. Oleh sebab itu teman-teman, apa yang dikatakan Warren Buffett itu luar biasa. Ya. Jadi apa yang dikatakan? Jadi Warren Buffett pernah mengatakan price is what you pay, value is what you get. Price is what you pay. Everybody want to pay. But the problem is, can you show them the value? Anda real estate agent, Anda datang ke customer. 3 detik pertama customer melihat Anda, dia sudah mempunyai persepsi terhadap Anda. Apakah Anda adalah agent yang bagus, agent rata-rata, atau agent yang nggak bagus? Dari mana? Dari tampilan Anda. First impression. Dari kata-kata yang keluar, dari bau badan Anda, dari prestasi Anda. Ada sales agent yang punya banyak performance yang dia bisa taruh di badannya ini, itu membuat sebuah citra yang baik. Dan ketika dia presentasi, ada orang presentasi hanya pakai mulut, tapi ada orang presentasi pakai laptop, ada presentasi pakai iPad, ada presentasi pakai bahan presentasi, ya kan? Itu membedakan orang. Ada orang ditanya pertanyaan, jawabnya singkat. Ada orang ditanya pertanyaan tetapi mampu mengelaborasi dengan baik. Itu juga menandakan sebuah value. Jadi jangan lupa, value bukan hanya datang dari produk itu sendiri, tetapi Anda. Ketika Anda mampu membangun value Anda secara pribadi, professional real estate agent, dan Anda membawakan presentasi dengan luar biasa sehingga produk Anda terlihat baik, terlihat bagus. Dan Anda juga, apalagi foto-foto properti yang Anda ambil dari properti tersebut, Anda lakukan secara profesional. Hasilnya akan luar biasa. Ekspektasi orang meningkat, value akan naik. Wow. Mereka tidak akan menawar harga. Mungkin mereka akan menaikkan komisi Anda. Wow, luar biasa. Jadi mungkin kalau boleh saya sedikit simpulkan pada ini, mungkin pada ini boleh koreksi jika saya salah. Jadi kita tidak perlu turunkan kita punya harga ya Pak ya, tapi kita naikkan kita punya value. Semua kompetitor kita akan berusaha menurunkan harga. Alasan mereka menurunkan harga karena mereka nggak tahu apa yang mereka jual. Karena mereka tidak mampu berkompetisi di level yang lebih tinggi. Kalau Anda ingin berkompetisi di level lebih tinggi, jangan turunkan harga. Create value, ciptakan value itu, sehingga value itu akan memberikan keuntungan bagi Anda sebagai seorang profesional. Luar biasa. Terima kasih Pak Darmadi buat obrolan singkat hari ini. Teman-teman, saya akan mengajak Anda kembali bahwa Anda bergabung di fanpage kami di 10,000 Warriors. Ada linknya di bawah ini, silakan Anda boleh bergabung di sana.
Di sana kita akan bertemu, sharing, kita bisa discuss dengan Pak Darmadi. Apapun pertanyaan Anda, submit ke kita akan kupas dalam next session. Ya, saya berharap seperti Sales Mantra hari ini juga, jika Anda mempunyai pertanyaan, sebuah ulasan, komentar, pernyataan, lemparkan ke dalam grup ini supaya video ini akan menjadi lebih rich dalam value content untuk kita semua. Okay. All the best untuk kita semua. 10,000 warrior.